aku Dinia, founder dan CEO-nya Klinomik. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu, aku bikin juga konten tentang mini responsible house. Aku tahu banget teman-teman banyak banget yang penasaran dan udah banyak juga yang DM ke aku, nanya, komen dan sebagainya tentang mini responsible house, rumah yang sekarang aku tempatin. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum lama follow akun sosial medianya Klinomik, aku baru aja pindah ke rumah yang kita sebut mini responsible house. Bisa dilihat hashtagnya di Instagram, yaitu rumah yang memang kita bangun dan desain dengan konsep ramah lingkungan gitu. Nah, kalian banyak banget yang nanya kayak siapa vendornya, terus gimana ceritanya, solar panelnya kayak apa segala macam. Pokoknya aku baca semua komen-komen dan pertanyaan dari kalian dan aku berusaha merangkum itu semua. Cuman ketika kita bangun rumah ini kan sebenarnya aspek yang kita pikirin tuh banyak banget ya. Jadi dari mulai efisiensi penggunaan ruang, terus energi, penggunaan air, terus tadi juga solar panel misalnya, terus kayak barang-barang material yang kita pakai untuk membangun rumah ini, desain, konsep dan sebagainya. Itu banyak banget yang pengen banget kita bahas, tapi nggak mungkin kita bahas dalam satu video gitu karena nanti videonya kepanjangan gitu. Jadi kita rencananya pengen bikin series tentang si mini responsible house ini dalam bentuk beberapa video yang akan membahas secara khusus masing-masing topik tersebut gitu. Jadi ditungguin di channel Klinomik. Hopefully it's coming very soon. Ditunggu dan sabar ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini aku mungkin cerita dulu sedikit sekali introduction tentang apa sih dan kenapa kita membangun si mini responsible house ini. Jadi awal ceritanya adalah aku sama Aldi itu kita punya tanah luasnya sekitar 260 meter persegi, dan di tanah tersebut ada rumah aku dan rumah orang tua aku. Jadi kita kayak hidupnya sebelah-sebelahan gitu lah. Nah, kita tuh memang udah kepikiran kita pengen bikin satu bangunan lagi sehingga yang rumah yang sekarang itu kayak dibagi jadi 3 untuk dibuat sebagai rental properties gitu. Jadi awal idenya tuh itu supaya nanti one day bisa kita sewain ke orang supaya jadi additional income buat keluarga aku gitu. Nah, terus karena rumah yang sekarang tadinya dibagi 2 terus kemudian dibagi 3, tentu space-nya kan sedikit ya, maksudnya space-nya terbatas lah gitu di lahan yang tadinya aku sebut tadi kan 260 meter persegi. Nah dari situ mulai tuh kepikiran kayak contoh desain rumah yang kira-kira cocok untuk lahan yang sempit tersebut itu apa ya. Nah sambil berjalannya waktu dan kita sambil ngerjain kontennya Klinomik, aku sadar bahwa hidup yang sustainable, hidup yang ramah lingkungan tuh sebenarnya mulai dari rumah gitu. Nah dari situ kita mulai makin cari tahu lagi nih kayak apa sih hal-hal apa sih yang bisa kita terapkan dalam suatu rumah yang benar-benar bisa membantu kita untuk lebih mengurangi dampak kita terhadap lingkungan. Dari situ kita mulai baca tuh tentang rumah minim karbon, sustainable housing dan sebagainya gitu, dan fitur-fitur apa yang kira-kira bisa kita implementasikan dalam satu rumah. Mulai dari pemikiran itu kita kemudian juga ngelihat kebutuhan keluarga aku gitu. Di rumah yang sebelumnya aku tempatin kamar tidur itu cuma ada 2, sedangkan anakku tuh ada 2. Jadi kita butuh setidaknya 3 kamar tidur kan. Jadi kita tahu ketika kita nanti membangun rumah, kita perlu rumah yang punya 3 kamar tidur setidak-tidaknya gitu. Nah terus kita juga tahu kita butuh ruang untuk bekerja. Jadi ketika kita mulai proses awal desain rumah ini kan sebenarnya dari mulai awal Januari tahun lalu ya 2019, itu belum ada pandemi apa segala macam. Tapi aku sama Aldi tuh emang kebetulan orangnya suka kerja di rumah gitu. Ada kadang-kadang meskipun kita kerja full time di kantor, kita kadang mesti harus tetap ngerjain atau meeting online melalui Zoom apa segala macam di rumah gitu. Jadi kita memang butuh designated area untuk kita bekerja dengan nyaman. Dan di rumah yang dulu tuh kita nggak punya space itu gitu. Semua kerjaan selalu ada di meja makan gitu, dan itu tuh kadang-kadang kurang nyaman lah gitu. Terus kita juga pengen punya space yang bisa kita gunakan untuk bercocok tanam gitu, karena di rumah kita kan kita mengompos ya, kita punya sampah tempat untuk mengelola sampah organik kita, dan kita butuh tempat untuk menyalurkan hasil dari produksi kompos kita tersebut, which is ya kita butuh tempat untuk kita bertanam-tanam gitu. Nah sebenarnya sih utamanya ketika kita memikirkan suatu
wish list terhadap rumah yang mau kita bangun, itu tuh 3 poin utama itu sih sebenarnya yang kita sampaikan gitu. Nah dari situ kita mulai lihat juga kayak contoh-contoh desain rumah yang kira-kira kebayangan kita tuh kayak apa. Nah ketika kita akan memulai proses ini kan kita udah tahu nih luas lahan yang bisa dibangun tuh berapa banyak. Nah kalau untuk rumah ini luas tanahnya itu kan 4,5 kali 11 meter, jadi sangat kecil dan sangat narrow. Terus kemudian dari situ aku punya keyword skinny houses ketika aku ngecek di Pinterest gitu. Jadi ketika di Pinterest aku klik tuh skinny houses, aku lihat contoh-contoh desain rumah yang kira-kira masuk konsep skinny houses tuh kayak apa. Aku juga sempat ngeliat Instagramnya Mas Abi yang rumah 3500 mm itu juga sangat inspiring banget sih buat aku. Jadi aku highly recommend banget untuk kalian ngecek Instagramnya Mas Abi untuk ngeliat desain rumah yang dibuat di lahan yang sempit gitu. Nah dari situ sebenarnya kemudian tahap berikutnya adalah budget. Jadi kayak kita set up budget kita tuh berapa maksimumnya. Nah dari situ kemudian baru kita bikin, kayak aku sama Aldi bikin satu catatan, satu kayak semacam proposal gitu untuk pitching ke beberapa arsitek yang memang kita approach untuk nanya ke mereka kira-kira mereka tertarik nggak untuk mengerjakan project ini bareng kita gitu. Jadi dan dalam dokumen pitching itu tuh kita udah lengkap, kayak kita perlu 3 kamar, kita butuh satu space untuk bekerja yang nyaman, terus kita butuh kita butuh rumah yang punya feature lingkungan, kita butuh rumah yang punya efisien dalam hal storage, kita pengen punya rumah yang kesannya clean, terus kita butuh tempat untuk bercocok tanam dan sebagainya. Jadi kayak aku bisa kasih link PDF dokumen yang kita siapin ketika kita pitching ke arsitek-arsitek itu gitu. Nah dari situ sebenarnya proses pemilihan arsitek pun ketika kita memilih mereka, aku sangat rekomen banget untuk ngelihat portfolionya masing-masing si arsitek itu, karena setiap arsitek kan pasti punya stylenya sendiri-sendiri ya, dan kalian bisa lihat portfolionya mereka hari seperti ini di Instagramnya mereka misalnya. Nah kenapa akhirnya aku pilih si Spo Arsitektur yang akhirnya aku pilih untuk bikin rumah ini bareng mereka, karena satu dari sisi budget mereka tuh cocok sama aku. Jadi kayak tentu budget adalah salah satu prioritas utama ketika kita memilih partner untuk bekerja ya. Terus yang kedua, aku suka banget sama estetiknya Spo Arsitektur karena mereka punya konsep desain yang namanya Redu House. Nah si Redu House ini kalau misalnya kalian lihat di Instagramnya si Spo Arsitek, mereka punya konsep membuat rumah dengan konsep Redu House, yaitu Redu House tuh maksudnya kayak reductions gitu. Jadi kayak cara mereka membuat rumah itu tuh bener-bener diminimalisir dalam konteks sesuai dengan kebutuhan desain. Jadi kayak sistem modular yang udah standar, kayak misalnya si rumah ini lantainya tuh pendek, cuman 2,1 meter. Jadi kalau misalnya tinggi tuh kepalanya mungkin bisa mentok kali ya. Tapi itu ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah supaya, karena kebutuhan kita manusia, dan misalnya aku sama Aldi kan orangnya nggak tinggi-tinggi banget ya, kita bukan orang yang tingginya kayak 2 meteran gitu. Jadi si rumah ini dibuat sedemikian rupa dengan kebutuhan sesuai dengan gaya hidup kami, dan dibuat tidak terlalu tinggi. Kenapa? Supaya ketika kita menggunakan AC-nya itu lebih efisien gitu. Karena kalau misalnya ruangannya lebih terbuka, luas apa segala macam, penggunaan AC-nya kan juga lebih besar ya. Dan kalau misalnya ruangannya lebih kecil, tentu penggunaan AC-nya bisa lebih efisien gitu. Kayak konsep-konsep seperti itulah yang kita suka dari konsep si Redu House-nya arsitek kita yang kita pilih untuk membantu kita membangun rumah ini gitu. Banyak juga yang nanya kenapa pakai arsitek gitu. Satu, aku ngerasa pakai arsitek itu berdasarkan pengalamanku ya, lebih terorganisir gitu. Jadi kalau kita pakai arsitek itu kan jelas timeline pekerjaannya, rencana pekerjaan proyeknya itu kapan aja, terus
struktur pembayarannya, pembayaran tahap 1, 2, 3, 4, 5 gitu misalnya, itu sudah bisa direncanakan dari awal. Terus kemudian kayak budgetingnya itu juga detail. Ketika misalnya ketika kita udah engage sama arsitek, mereka kan akan bikin tuh misalnya tabel budgeting, terus kayak jadwal pekerjaan dan jadwal pembayaran dan sebagainya, itu semua udah rapih gitu. Dan buat aku sama Aldi itu harga yang kita pikir worth it untuk dibayar gitu, karena kita bukan orang yang punya kemampuan atau skill di bidang arsitektur atau constructions ya. Itu yang pasti, itu yang utama banget gitu. Terus kita nggak punya waktu untuk bener-bener ngeliatin details, atau misalnya kayak harus beli barang material apa segala macem. Jadi kita lebih senang kerja sama orang arsitek yang udah terima jadi gitu. Ada beberapa, dan kita senang sama arsitek itu karena kita bisa punya teman diskusi untuk ngebahas tentang hal-hal bersifat teknis yang kita pengen lakukan gitu. Dan plus karena rumah ini banyak aspek teknisnya, terutama untuk teknis yang berkaitan dengan feature ramah lingkungannya, bekerja dengan arsitek dan orang yang ahli di bidangnya itu membuat kita lebih nyaman sih, karena diskusinya bisa lebih jelas gitu, dan lebih lancar lah kalau menurut aku gitu sih. Jadi kalau misalnya alasannya kenapa kita pakai arsitek, itu salah satunya itu. Proses pembangunan rumahnya sendiri itu memakan waktu hampir setahun ya. Jadi karena waktu itu sempat kepotong libur lebaran, kita mulai konstruksi itu sekitar bulan Agustus. Dan kita pindahan ke sini Agustus 2019, dan kita pindahan ke sini tuh Agustus kemarin 2020. Jadi bisa dibilang hampir setahun lah gitu, karena kemarin itu sebenarnya agak molor karena kepotong lebaran. Abis itu kita sempat kepotong yang pandemi ini, karena dengan adanya pandemi ini pekerjaan itu agak diperlambat sedikit karena orangnya lebih sedikit ya, karena ada beberapa hal yang akhirnya membuat agak sedikit molor dari jadwal sebelumnya gitu. Terus kita udah pindah ke sini hampir sebulan. I personally really love our new house. I absolutely love everything. And ya kurang lebih itu introductions dari series Minisponsible House ini. Nanti besok-besok kita akan buat lagi video khusus untuk masing-masing feature di rumah ini, sambil mungkin tour juga yang lebih baru. Ditungguin di YouTube channelnya Clinomic, jangan lupa subscribe, oke? Oh ya, by the way, tadi lupa bilang, kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang ingin ditanyain, bisa langsung tulis di komen atau DM ke kita atau di komennya Instagram. Nanti kita kumpulin untuk kita jawab ketika kita buat video yang ngebahas itu, oke? See you, thank you, bye!